Suryani kembali mengajak Anda dalam program Citizen Journalism. Segera kita sampaikan kabar terkini dari SMA Negeri 6 Kota Bekasi hari ini. Dari peristiwa menarik sampai pencapaian luar biasa. Mari kita eksplorasi bersama perkembangan terbaru yang menjadi pusat perhatian di sekolah ini. SMA Negeri 6 Bekasi kembali lagi dengan mengadakan acara Hari Guru pada Sabtu 25 November 2023. Hari Guru Nasional ini merupakan perayaan yang ke-78. Peringatan ini sekaligus menjadi hari jadi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti peringatan hari-hari lainnya, akan ada banyak acara untuk memperingati Hari Guru Nasional tahun ini. Salah satunya adalah upacara bendera. Upacara bendera diikuti oleh seluruh guru dan perwakilan siswa dari masing-masing kelas. Upacara pada kali ini dilakukan oleh para guru-guru yang menjadi petugas upacara. Guru ialah pahlawan tanpa tanda jasa yang senantiasa menginspirasi, membimbing, dan memberikan teladan positif kepada para siswa. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan inovatif. Tema yang diangkat pada Hari Guru ini adalah bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar, yang mencerminkan semangat perubahan dan kebersamaan dalam memberikan edukasi yang bermakna. Acara semakin memukau dengan penampilan tradisional oleh Garnisun yang dipersembahkan bersama-sama oleh para penari. Dipandu dengan penuh keanggunan oleh Budiana Risanti SPD dan Bu Meiliana Pamungkas, pertunjukan panggung teater himpit oleh Garnisun yang berjudul Merubah dan Berubah memukau penonton dengan narasi dramatis yang menggambarkan perjalanan melalui perubahan. Salam sehat, salam sejahtera buat semua warga SMA 6 Kota Bekasi. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru terhebat yang ada di SMA 6 dan seluruh Indonesia. Pertanyaan pertama buat Ibu, apa yang membuat profesi sebagai guru begitu istimewa bagi Ibu dan Bapak? Ibu? Yang buat istimewa ketika kami ada di tengah-tengah siswa dan dalam proses belajar ada perubahan demi perubahan yang kami lihat buat siswa yang kami ajar. Itu yang paling istimewa meskipun melelahkan. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi sebagai seorang guru dan kira-kira bagaimana Ibu mengatasinya? Tantangan terbesar adalah ketika kita menyampaikan isi hati, mendidik, ternyata direspon dengan sebaliknya. Tetapi itulah kehidupan. Yang penting situasi dan kondisi itu tidak baik, tapi bagaimana kita tetap berespon baik dan benar. Itu kata kuncinya. Yang ketiga, apakah ada momen khusus selama Ibu sebagai guru yang paling membekas di pikiran Ibu? Momen paling khusus apa ya? Ya, ketika momen khususnya itu momen yang menyenangkan atau menyedihkan nih? Dua-duanya boleh, Ibu. Dua-duanya apa ya? Ketika siswa itu tidak memahami dan akhirnya dia tetap tidak mau bertindak untuk berubah akan kondisinya. Yang menyenangkan ya ketika melalui proses meskipun itu tidak enak, tapi akhirnya siswa yang diajarkan sampai kepada tujuan mereka. Itu momen yang paling bahagia. Yang keempat, apa harapan dan aspirasi Ibu untuk masa depan pendidikan di SMA Negeri 6 Bekasi ini? Harapan Ibu adalah setiap siswa yang menjalani proses selama 3 tahun bukan hanya menyelesaikan untuk mendapatkan ijazah, tetapi justru mendapatkan modal untuk mereka disiapkan kepada ladang yang lebih besar lagi di luar sana. Yang terakhir, kira-kira Ibu ada pesan untuk murid SMA Negeri 6 Bekasi? Pesan Ibu yaitu terus bergerak mengikuti perkembangan zaman tanpa terkontaminasi dengan zaman tersebut. Tetap eksis di tengah krisis. Sampai kepada tujuan maksimal hidup kalian. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama. Selamat pagi Pak, sebelumnya boleh
izin perkenalkan diri Bapak dulu. Oke, pagi. Perkenalkan, nama Bapak Paru Rozi, Bapak salah satu guru di SMA 6 Bekasi. Kebetulan Bapak mengajar mata pelajaran PJOK. Saya punya beberapa pertanyaan buat Bapak. Yang pertama, apa yang membuat profesi sebagai guru begitu istimewa bagi Bapak? Sebagai profesi sebagai seorang guru adalah suatu kebanggaan buat Bapak karena Bapak bisa berbagi ilmu kepada siswa-siswa dan siswi, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, apakah ada momen khusus selama Bapak sebagai guru yang paling membekas di pikiran Bapak? Ya, yang paling membekas ya paling dalam menangani kasus siswa-siswa, kenakalan siswa, tapi ya masih wajar. Itu aja. Yang keempat, apa harapan dan aspirasi Bapak untuk masa depan pendidikan di SMA Negeri 6 Bekasi ini? Aspirasi Bapak semoga SMA 6 tetap jaya selalu, semoga terus eksis dan melahirkan siswa-siswi yang memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsa dan negara. Amin. Oke, yang terakhir, kira-kira Bapak ada pesan untuk murid SMA Negeri 6 Bekasi? Pesan Bapak, semoga murid SMA 6 Bekasi selalu diberikan kesehatan, tetap semangat belajarnya, fokus, dan bisa menerapkan profil pelajar Pancasila di kehidupannya. Amin. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Halo teman-teman, saya Ridwan Jacob, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 6 Bekasi. Di sini saya punya beberapa pertanyaan buat Bapak. Yang pertama, apa yang membuat profesi sebagai guru begitu istimewa bagi Bapak? Kenapa profesi guru istimewa? Karena ada suatu kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan ketika kita mengajar, ketika kita bisa sharing-sharing ilmu gitu sama teman-teman yang dimana juga mereka sangat antusias buat menerima ilmu itu. Oke. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi sebagai seorang guru dan kira-kira bagaimana Bapak mengatasinya? Tantangan terbesar itu membuat dalam satu waktu murid itu paham semua. Itu tantangan terbesar sih. Jadi ada yang paham di depan, yang belakang belum paham. Belakang paham, semuanya paham. Jadi susah untuk dalam satu waktu untuk membuat mereka paham. Itu sih tantangan terbesar. Yang ketiga, apakah ada momen khusus selama Bapak sebagai guru yang paling membekas di pikiran Bapak? Momen khusus ya banyak sih, spesialnya adalah ketika kita diapresiasi ketika saya mendapatkan suatu gift yang itu simpel banget kayak permen, coklat, ataupun memang dalam artian apapun, hanya sekedar surat kecil, memo gitu, tapi dia mau apresiasi saya. Itu momen spesial banget sih yang memang gak bisa dijelasin. Yang keempat, apa harapan dan aspirasi Bapak untuk masa depan pendidikan di SMA Negeri 6 Bekasi? Harapan dan aspirasi, Bapak sih berharapnya buat teman-teman SMA Negeri 6 lebih berkarakter lagi, karena Bapak setuju bahwasanya mereka yang bertahan adalah mereka yang mempunyai karakter yang khas dan juga unik. Itu sih menurut Bapak. Yang terakhir, kira-kira Bapak ada pesan untuk murid SMA Negeri 6 Bekasi? Pesannya lebih spesial sih, dalam artian saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat SMA murid-murid saya di SMA Negeri 6. Enjoy buat belajarnya, serius buat gapai apa yang kalian mau. That's all sih menurut saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, sama-sama. Oke, sebelumnya bisa perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Rosita Catur Hermawan, biasa dipanggil Osin. Di sini saya punya beberapa pertanyaan buat Kakak. Yang pertama, apa yang membuat kamu merasa terinspirasi oleh guru-guru kita? Oke, yang pertama mungkin yang bisa bikin aku terinspirasi itu ada satu guru di mana guru itu ngebolehin kita untuk makan sambil belajar. Tapi pesan satu guru itu bahwa nggak apa-apa kalian makan asalkan apa yang saya ajarkan itu tersampaikan gitu. Jadi makan atau minum di saat jam pelajaran itu nggak mempengaruhi transfer ilmu gitu. Yang kedua, apakah ada pelajaran tertentu atau momen dengan guru yang paling berkesan buat kamu? Momen guru yang paling berkesan itu mungkin waktu aku praktek kimia, karena selama 3 tahun ini aku baru praktek itu 1 kali dan itu tuh seru banget. Gurunya itu bener-bener ngajarin aku secara detail gitu, jadi aku nggak ketinggalan sedikit pun pelajaran itu. Yang ketiga, menurut kamu bagaimana kita sebagai siswa dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik? Oke, mungkin peran kita sebagai siswa untuk mencapai
terbaik yang pernah kamu terima dari seorang guru? Nasihat terbaik itu menurut aku selama belajar ini ya, satu nasihat yang masih aku inget itu gini, kalau kita mau kita pasti bisa gitu. Oke, yang terakhir, apa pesan atau ucapan terima kasih yang ingin kamu sampaikan kepada guru kita? Ucapan terima kasih, aku mau berterima kasih banget buat guru-guru di Indonesia ini, khususnya di SMA 6 ini, karena guru di SMA 6 ini benar-benar ngebikin aku yang tadinya zero jadi hero, benar-benar ngerubah, ada glow up gitu di diri aku. Terima kasih atas waktunya. Boleh? Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Halo, nama aku Eliana Laurentia dari kelas 10A. Di sini aku punya beberapa pertanyaan buat kamu. Yang pertama, apa yang membuat kamu merasa terinspirasi oleh guru-guru kita? Mungkin ada beberapa hal ya yang mau aku point out. Ada 3, yaitu pertama kedisiplinan. Bahkan yang dari aku lihat di culture-nya 6, guru-guru itu mayoritas disiplin sama diri sendiri. Kedua, banyak guru-guru suka memotivasi kita. Bahkan kalau misalkan lagi down, kadang walaupun cuma celotehan guru, walaupun kadang terdengarnya lumayan menusuk hati ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu, dan itu jujur aja memotivasi aku. Terus yang ketiga mungkin kemandirian, kayak dari diri sendiri. Kalau dulu mungkin masih kayak harus diinget-ingetin guru, tapi kalau sekarang kita harus bener-bener bekerja keras buat nilai kita. Yang kedua, apakah ada pelajaran tertentu atau momen dengan guru yang paling berkesan buat kamu? Yang paling terkesan buat aku mungkin waktu itu ya, pas lagi kimia, walaupun udah pernah diajarin berkali-kali sama Bu Iin, aku masih tetap diajarin ulang sama beliau, walaupun kayak aku nanya berkali-kali dan jatuhnya menyebalkan gitu, tapi Bu Iin masih tetap sabar. Terus yang ketiga, menurut kamu bagaimana kita sebagai siswa dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik? Kembali lagi ke diri masing-masing ya. Kalau misalkan kita terlalu lama nyaman di zona nyaman kita dan nggak terus mengembangkan kemampuan kita, pasti kita nggak bakal kemana-mana, kita nggak bakal berkembang. Jadi kembali ke diri sendiri. Kalau misalkan kita bisa bawa pengaruh baik buat diri sendiri, kita pasti bisa bawa pengaruh baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Benar banget. Yang keempat, apa nasihat terbaik yang pernah kamu terima dari seorang guru? Nasihat terbaik yang aku terima dari guru, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencoba walaupun kita gagal berkali-kali. Oke, yang terakhir nih, apa pesan atau ucapan terima kasih yang ingin kamu sampaikan kepada guru-guru kita? Mungkin ini aku mau berterima kasih untuk semua guru yang dari dulu bahkan sampai sekarang, karena udah ngajarin aku selama ini, udah mau sabar ngajarin materi-materinya, dan ya pastinya masih mau mengingatkan aku dan masih mau peduli. Oke, terima kasih atas waktunya.